Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Lestari, NIM 2110 dari kelas 2105A, Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, dalam video ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai fenomena bahasa gaul dan bahasa asing yang sedang maraknya di Indonesia di era globalisasi ini. Menurut saya, adanya bahasa gaul dan bahasa asing yang menyerang bangsa Indonesia itu terjadi melalui beberapa faktor, seperti faktor media sosial, televisi, dan juga faktor lingkungan. Apalagi dalam media sosial itu sangat cepat sekali penyebarannya, karena tidak hanya kalangan remaja atau orang dewasa saja yang bisa menggunakan media sosial, tetapi pada saat ini anak-anak pun juga sudah bisa menggunakannya. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses jejaring sosial tidak hanya terbatas pada pengguna dalam negeri saja, namun juga dari luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat, yang membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Seperti misalnya menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang lain. Di televisi ternyata juga banyak menyajikan program-program yang isinya banyak sekali menggunakan bahasa gaul, terutama seperti dalam dunia persinetronan atau perfilman. Sehingga banyak orang-orang yang menonton program tersebut menjadi terbiasa dengan bahasa-bahasa gaul yang digunakan oleh para artis atau para pemeran sinetron tersebut. Di dalam lingkungan juga itu bisa terjadi. Misalnya, ada teman kita yang sudah terpengaruh oleh bahasa gaul, sedangkan kita sendiri masih belum mengerti. Ketika teman kita berbicara kepada kita menggunakan bahasa gaul, karena kita belum terbiasa tadi, tentunya kita belum mengerti apa yang dikatakan oleh teman kita. Nah, tentunya kita pasti bertanya kepada teman kita itu, apa maksud yang dikatakannya? Dan pasti tidak sedikit orang yang menjawab pertanyaan itu dengan kamu gak gaul, kamu ketinggalan zaman, kamu ketinggalan kereta. Nah, sudah tentu kita yang tidak mengerti sama sekali jadi penasaran. Apalagi di internet, di Google itu sudah banyak sekali situs-situs yang berisi kumpulan bahasa-bahasa gaul. Nah, karena kita penasaran, kita cari di internet. Karena di internet itu apapun yang kita cari pasti ada. Setelah dibaca-baca, terus dengan sangat mudahnya kita berpikir, oh iya ya, ini bahasanya keren, ini gaul banget buat remaja-remaja milenial kekinian saat ini. Nah, dari situlah para remaja mengekspresikan bahasa gaul tersebut, atau mungkin dibagikan, di-share ke media sosial, dia praktekkan dengan teman-temannya, sehingga membuat bahasa gaul itu tersebar dengan cepat di kalangan para remaja dan menjadikan bahasa gaul itu sebagai tren. Dan parahnya lagi, generasi muda juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kebiasaan itu tadi, kita sampai lupa ketika kita sedang dalam situasi formal, kebiasaan itu pun akan terbawa. Penggunaan istilah bahasa asing dalam berbagai ruang publik itu pun membuat bahasa negara kita semakin terpinggirkan. Sebagai contohnya, yang banyak kita temukan sekarang pada nama-nama menu makanan atau minuman di sebuah restoran itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Lalu, kenapa kita tidak menggunakan bahasa Indonesia saja agar makanan tersebut bisa dikenal oleh banyak orang dan menjadi ciri khas bahasa Indonesia itu sendiri? Bukan berarti kita anti bahasa asing, tetapi kita harus tahu kedudukan dan fungsinya. Kalau sasarannya adalah orang asing, ya kita gunakan bahasa asing. Tetapi kalau sasarannya orang Indonesia, ya kita gunakan bahasa Indonesia. Apalagi pada saat ini ketika kita berada di mall, di negeri kita sendiri, itu rasanya seperti orang asing yang berada di negeri sendiri. Karena bahasa
dan istilah yang digunakan itu banyak sekali yang menggunakan bahasa asing. Padahal bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan yang seharusnya ada di ruang publik. Dan jangan sampai bahasa yang sudah dirancang oleh pendiri bangsa sebagai bahasa pemersatu bangsa malah hilang begitu saja karena perilaku masyarakat itu sendiri. Untuk itu, sepatutnya kita bangga akan bahasa kita sendiri. Mengapa kita menganggap bahasa asing memiliki nilai jual yang tinggi? Kenapa? Kenapa tidak dari diri kita sendiri yang membuat bahasa Indonesia itu memiliki nilai jual yang tinggi? Kalau generasi negeri kita kian tenggelam seiring pudarnya bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia akan semakin jatuh karena tidak sanggup memikul beban sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, sangat diperlukan pembinaan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti kebiasaan itu. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul dan bahasa asing yang sangat meluas di kalangan masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, serta dikit demi sedikit meninggalkan bahasa gaul tersebut dan mulai membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian penyampaian pendapat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.